Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Joshua Gerson Manulok, NIM 044, Hernita Saputri, NIM 045, Widi Adiatna Rahayu, NIM 052, Angga Arja Kusuma, NIM 080, dan Rinto Arif Nugroho, NIM 043. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai jurnal The Effect of Online Environmental New on Green Industry Stock, the Mediating Role of Investor Sentiment. Selanjutnya di sini ada bab 1, pendahuluan yang meliputi latar belakang. Saat ini, semakin banyak orang yang menyadari kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Pemerintah Cina maupun masyarakat sangat menyadari pentingnya perlindungan lingkungan. Pada tahun 2017, Cina berjanji untuk mempromosikan pembangunan hijau, memecahkan masalah lingkungan yang menonjol, dan meningkatkan perlindungan ekosistem. Sementara itu, pemerintah telah mengembangkan strategi ekonomi hijau dan menyarankan berbagai investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Secara khusus, instrumen kebijakan hukum dan ekonomi telah diadopsi untuk mempromosikan pengembangan industri hijau yang muncul, termasuk energi terbarukan, energi bersih, kendaraan yang ditenagai oleh mesin non-pembakaran, teknologi produksi bersih, teknologi tata kelola lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, di latar belakang ada dua gap, yaitu gap empiris dan gap teoritis. Untuk gap teoritis sendiri merupakan pengembangan industri hijau dianggap sebagai strategi nasional yang penting dan cara untuk mencapai pembangunan masyarakat berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Karena pentingnya industri hijau dalam strategi lingkungan akan mendapatkan perhatian yang meningkat dari publik dan dari lembaga media, investor individu, dan investor institusi. Bukti telah meningkat baru-baru ini untuk menunjukkan bahwa perhatian yang lebih besar ini harus mempengaruhi penetapan harga aset dan mengarah pada pelanggaran efisiensi pasar. Selanjutnya ada gap empiris. Gap empiris sendiri yaitu media berita merupakan sumber utama informasi publik bagi investor, dan bukti menunjukkan bahwa ketika laporan media menarik perhatian investor, ini pada giliran akan mempengaruhi volume perdagangan, harga saham, dan pengembalian saham. Meskipun berhubungan antar media, berita dan perhatian investor, sentimen investor, dan return saham telah dipelajari secara luas. Hasil penelitian dan kesimpulan tidak mengalami konsisten, terutama tentang apakah berita lingkungan mempengaruhi sentimen investor dan return saham perusahaan industri hijau. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana media environmental assumption berpengaruh signifikan terhadap stock return perusahaan industri hijau. Yang kedua, bagaimana media environmental assumption berpengaruh signifikan terhadap investor sentimen perusahaan industri hijau. Yang ketiga, bagaimana investor sentimen berpengaruh signifikan terhadap stock kapital perusahaan industri hijau. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media environmental assumption terhadap stock return perusahaan industri hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media environmental assumption terhadap investor sentimen perusahaan industri hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh investor sentimen terhadap stok kapital perusahaan industri hijau. Selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian. Di kegunaan penelitian ini ada dua kegunaan, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Untuk kegunaan akademis, dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik melakukan penelitian yang serupa, namun dengan fokus dan karakteristik penelitian yang berbeda. Untuk kegunaan praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan sumbang asi dari segi pemikiran serta pertimbangan bagi semua pihak untuk memberikan wawasan tentang industri hijau. Hasil empiris memberikan bukti untuk pemahaman yang lebih tentang bagaimana berita lingkungan mempengaruhi pasar saham industri hijau. Sekian kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Arif Nugroho dengan NIM 51121919043. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kajian pustaka. Yang pertama ada media environmental attention. Perhatian lingkungan media dalam hal ini menggunakan metodologi penyaringan yang diterapkan untuk mengidentifikasi berita lingkungan berdasarkan jumlah laporan per hari yang dapat dihitung. Selanjutnya ada investor sentiment. Menurut Baker dan Mugler, sebagai optimisme atau pesimisme investor pada aktivitas pasar saham di masa depan. Ketika investor membuat keputusan, sentimen mereka atau keadaan pikiran mempengaruhi suatu keputusan. Selanjutnya ada stock return. Adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah pengaruh berita terhadap stock return. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dari media berita memainkan peran penting di pasar keuangan, terutama berita di internet dan platform sosial. Karena ini adalah sumber informasi utama yang diandalkan oleh investor. Selanjutnya adalah pengaruh investor sentiment kepada stock return. Kekuatan sentimen investor untuk mempengaruhi imbal hasil pasar atas sekuritas telah lama diakui. Namun, karena adanya kesulitan yang melekat dalam mengukur sentimen investor, karena ada perbedaan metode pengambilan sampel, cakrawala, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Penelitian ini mengajukan 3 variabel, yaitu media environmental attention, stock return, dan investor sentiment. Hubungan media environmental attention dan stock return, peneliti mengajukan hipotesis 1, yaitu media environmental attention berpengaruh signifikan terhadap stock return. Selanjutnya, hubungan environmental attention dan investor sentiment, peneliti mengajukan hipotesis 2, yaitu environmental attention berpengaruh signifikan terhadap investor sentiment. Hubungan sentimen dan stock return, peneliti mengajukan hipotesis 3, yaitu investor sentiment berpengaruh signifikan terhadap stock return. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Arja Kusuma. Nomor induk mahasiswa saya 5112181080. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Peneliti memperoleh data panel harian dari konstituen indeks industri perlindungan lingkungan SSE. Statistik deskriptif variabel ditunjukkan pada tabel 3. Sumber berita berjumlah lebih dari 3.000 agensi, termasuk media berita komprehensif, media berita keuangan, media nasional, media lokal, dan departemen pemerintah, dan lain-lainnya. 20 teratas dengan laporan berita terbanyak. Yang kedua, populasi dan sampel. Peneliti memilih saham dan memperoleh data perdagangannya. Industri hijau mencakup penghematan energi dan perlindungan lingkungan tingkat lanjut, manufaktur peralatan daur ulang sumber daya, kendaraan sumber energi baru, manufaktur kapal hijau, rekonstruksi hemat energi, pengendalian polusi, daur ulang sumber daya, dan energi bersih. Oleh karena itu, penelitian ini memilih indeks industri perlindungan lingkungan SSE sebagai objek studi peneliti dan memperoleh data perdagangan untuk Januari tahun 2015 hingga 31 Desember 2019. Slide berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Kami mengumpulkan sekitar 1,7 juta laporan berita
dari berbagai jenis. Karena kelemahan pemfilteran kata kunci, kumpulan data ini berisi beberapa berita non-lingkungan. Oleh karena itu, 4 mahasiswa pascasarjana memeriksa kumpulan data yang diperoleh dari penyaringan awal dan menghapus berita non-lingkungan. Pada akhirnya, kami mendapat sekitar 18.408 berita lingkungan. Dan yang terakhir yaitu adalah teknik analisis data. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara media environment attention atau MIA, online investor sentiment atau OIS, dan stock return atau SR pada 2 tingkat, yaitu tingkat agregat dan tingkat perusahaan. Pada tingkat agregat, penelitian ini menggunakan deret waktu MIA, OIS, dan SR dari Indeks Perlindungan Lingkungan SSE dan membangun model regresi otomatis vektor struktural atau SVAR. Pada tingkat perusahaan, peneliti menguji hipotesis dan memeriksa efek mediasi OIS dengan data panel dari konstituen Indeks Perlindungan Lingkungan SSE. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Joshua Gerson Manulong dengan NIM 5112-1810444 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji SPAR. Bisa kita lihat di sini ada 3 tabel dan berdasarkan hasil model SPAR menunjukkan bahwa MEA, OIS, dan SR industri hijau di Cina memiliki korelasi dinamis. Ketiga variabel tersebut merespon dengan cepat terhadap kejutan inovasi satu standar deviasi dari diri mereka sendiri. Respon SR terhadap OIS dan MEA adalah 0 pada periode pertama dan secara bertahap menurun ke nilai negatif pada periode ketiga. Hasil analisis menunjukkan bahwa MEA berpengaruh negatif terhadap return saham industri hijau dan berpengaruh positif terhadap sentimen investor terhadap saham industri hijau. OIS berpengaruh positif terhadap return saham industri hijau, mendukung penerimaan H1, H2, dan H3. Hasil empiris menunjukkan bahwa MEA berpengaruh negatif terhadap return saham industri hijau. Penjelasan yang paling mungkin untuk pengembalian ini berkaitan dengan penyebaran informasi. Lalu selanjutnya ada analisis efek mediasi investor sentimen online. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa OIS memiliki efek mediasi positif pada hubungan antara MEA dan SR. Meskipun efek totalnya negatif, efek mediasinya positif. Sentimen investor berhubungan positif dengan berita lingkungan dan konsisten dengan penelitian sebelumnya. Sentimen positif mengarah pada pengembalian saham yang positif untuk bisnis hijau. Namun, pengaruh investor individu relatif kecil dibandingkan dengan investor intuisi, meskipun efek mediasi individu adalah positif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya untuk menentukan dampak berita lingkungan online pada pengembalian saham perusahaan industri hijau di Cina, penelitian ini mengembangkan indeks perhatian lingkungan media dan mengumpulkan data investor sentimen online di CSMAR yang diperoleh dari komentar online investor individu di eastmoney.com. Hubungan mereka dianalisis pertama pada tingkat agregat dengan model SPAR dan kemudian pada tingkat perusahaan menggunakan model data panel. Hasil empiris menunjukkan bahwa berita lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan lingkungan di Cina.
Dan sentimen investor memainkan peran mediasi secara parsial dalam pengaruh tersebut. Hasilnya harus dapat menarik bagi pembuat kebijakan dan investor. Pembuat kebijakan dapat mengatur rilis informasi dan berita jika pasar saham menerima guncangan yang kuat. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.